Ada orang yang mengaku pasrah dalam tanda kutip, kemudian kehidupannya betul-betul berubah jadi lebih baik. Ada orang yang mengaku pasrah tapi hidupnya malah tambah parah. Bagaimana kalau kita sharing, kita bahas ini di level vibrasi energi. Simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim ya Hanan ya Manan ya Salam ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera, mulia, yang semakin maksimal memberi manfaat bagi banyak orang, yang senantiasa terjaga selalu vibrasi atau rasa syukur makmur berlimpahnya, sehingga apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian hadir dalam hidup kita semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi tanpa bermaksud menggurui atau ngajari atau komentar, tidak, hanya berbagi saja ya. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja. Nggih. Baik Bapak Ibu, beberapa waktu terakhir ini ya saya jarang sekali sharing ya, hanya sesekali alokasikan waktu untuk memperbaiki judul ya dari konten yang sudah saya upload ya, sehingga bisa lebih baik, lebih rapi lagi ya. Dan saya juga belajar Bapak Ibu, jadi ada beberapa kelas juga yang saya ikuti, baca buku juga ya, ikut training seperti itu, terus mengupgrade diri juga ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, hari Jumat ya, ini berkah barokah. Jadi beberapa waktu terakhir, karena jelang akhir tahun ya, ada yang mengaku, wah saya sudah usaha nih gitu, tapi belum kelihatan hasilnya ya, saya pasrah. Oke. Ada yang mengatakan bahwa dirinya pasrah, baik secara langsung, ada yang video call, ada yang tatap muka langsung, ada yang WA ya. Mengaku pasrah tapi lemes Bapak Ibu ya, mukanya nggak enak banget, mengaku pasrah itu, energinya low Bapak Ibu ya. Tapi ada satu sisi orang yang mengaku pasrah ya, dia sudah ikhtiar lahir batin ya, keduanya ini harapannya semoga saja sudah ya, kemudian pada titik dimana mengatakan oh ya aku pasrah itu kan, semoga saja sudah dijalankan maksimal ikhtiar lahir dan ikhtiar batinnya ya. Jadi yang pertama tadi mengaku pasrah tetapi lemes, nggak enak banget mukanya, chatting juga pakai emoji nangis, sedih ya, seperti itu ya. Saya katakan ini orang, maaf, yang gagal paham ini ya. Ada orang mengaku pasrah tapi dia semangat, positif Bapak Ibu. Aku sudah berusaha, aku pasrah ya. Kalau ini memang sudah suratan ya, sudah kehendak ridho, yang penting Allah ridho, aku rilo, pasrah Bapak Ibu ya. Ternyata malah mendapatkan keajaiban ya. Ini sisi paradoks kehidupan Bapak Ibu. Ketika kita terlalu ngotot, malah yang dikejar jauh ya, makin menjauh ya. Ketika kita sudah minta detail, berdoa, ikhtiar lahir batin ya kan, tapi di hari H atau di waktunya itu nggak muncul, pasrah tapi nggak ada kemelekatan di dada itu, enak, aku udah pasrah, bismillah, alhamdulillah, pasrah sama Gusti Allah, udah upaya aku sudah ya, udah. Malah biasanya terjadi keajaiban luar biasa. Yang membedakan apa antara orang yang pasrah lemes sama pasrah tapi positif semangat? Ya vibrasinya, ya energinya, ya dimensi batinnya Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, kira-kira jenengan ini
orang yang pasrah nomor 1 atau nomor 2 nih? Ya, ngomong enak, tapi pelaksana gimana? Saya juga dulu pernah mengalami di masa-masa seperti itu. Bapak Ibu, pasrah ya lemes, muka nggak enak gitu. Ingat Bapak Ibu, ya, bahwa segala sesuatunya itu kuncinya adalah, ya ini butuh waktu untuk mencerna hal ini ya. Kuncinya adalah diterima dulu. Ya, diterima dulu. Jangan di counter attack. Apapun keadaan, kondisi, hal-hal yang sedang terjadi, terima aja dulu. Diterima dulu. Kan sudah diajarkan ya. Bismillah, alhamdulillah. Meskipun saat ini saya sedang dihadapkan pada masalah A, disebutkan secara detail, saya memilih untuk tetap penuh syukur, bahagia tanpa syarat. Ya. Dalam teknik Sedona Method Bapak Ibu, ya, penerimaan ini juga sebenarnya pelepasan. Dengan logika sederhana, kalau Anda ya, mengizinkan sebuah pikiran dan perasaan negatif itu ada dan masuk ke dalam diri, maka sejatinya bisa juga diizinkan untuk keluar. Tapi sebelum keluar, diizinkan masuk dulu gitu. Ya. Menarik ya. Kemudian apa lagi? Ya, agar pasrahnya adalah semangat positif, vibrasinya tinggi, pahami bahwa belajar untuk tidak melekat pada masalah, tidak melekat pada proses, tidak melekat pada hasil. Ini kan emosinya kadang kayak saya dulu lah. Jadi kayak mengatur Tuhan Bapak Ibu. Aku maunya ini, ya ini gitu. Lepaskan. Kemelekatan adalah sumber masalah, sumber penderitaan. Sok-sokan ngatur Tuhan. Oke. Tugas kita utamanya adalah memperbaiki dimensi batin kita, dimensi kuantum kita nih. Perasaan kita enak, keluarannya enak Bapak Ibu. Lihat segala sesuatu dengan jeda, netral, objektif, tanpa dibumbui emosi. Jadi sebenarnya hidup bahagia, hidup makmur, hidup kecukupan, hidup kekurangan, termasuk juga kesehatan, sakjane hanya sebuah seni bagaimana kita menyemai benih pikiran dan perasaan yang baik, yang positif. Pikirkan yang enak-enak, yang positif, yang baik. Rasakan yang enak-enak, yang positif, yang baik. Katakan yang enak-enak, yang positif, yang baik. Dan lakukan hal-hal yang enak-enak, yang positif, yang baik. Sebenarnya sangat sederhana Bapak Ibu. Hanya karena kita melekat pada masalah, melekat pada proses, melekat pada hasil, akhirnya ketika mengatakan bahwa aku pasrah, sebenarnya tidak pasrah. Sebenarnya ada pada titik kemelekatan yang paling top itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang tahu hanya pribadi kita masing-masing dan Gusti Allah. Jadi terakhir Bapak Ibu, metode MKSO, bab lunas, amanah, selesai masalah, ya sebenarnya sangat sederhana. Mulai dari pertama tobatan nasuha dengan 4 variabelnya, kemudian muhasabah dengan 4 variabelnya, kemudian ubah cara berpikir dan berperasaan. Di sini banyak teknik-teknik ya, teknik-teknik, metode-metode untuk menetralisir pikiran, perasaan, membuang emosi dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat adalah menjaga vibrasi rasa syukur makmur berlimpah. Ini diulang-ulang Bapak Ibu. Ya. Kalau kemudian tanpa disadari sampai di titik ini, panjenengan mengizinkan diri memprogram ulang pikiran, perasaan, value dalam diri ya, yang jadi program, terserah menyebutnya apa saat ini, mungkin program gagal, program hidup tidak makmur, program hidup kekurangan, program hidup di sulit jodoh, apapun itu ya. Kan itu program sudah Anda izinkan, bahkan mungkin tanpa sadari. Maka ayo disadarilah,
paksa untuk melakukan sebuah program yang baru. Ya kan, falhama fujuraha wa taqwaha. Memang sudah diilhamkan. Ya, jalan kebaikan, ya program kebaikan, program keburukan. Tergantung mana yang sering disemai. Sangat sederhana sebenarnya. Memang butuh latihan. Terakhir, bahwasanya pada awalnya kita yang membentuk kebiasaan. Sampai pada akhirnya kebiasaanlah yang membentuk kita. Jadi Riyadhah 40 hari paksa diri. Awalnya kita membentuk, pada akhirnya kita yang dibentuk. Lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih. Jadilah orang yang pasrah tapi positif. Pasrah, yes aku pasrah, tapi setelah dia lahir batin pasrah, lepaskan, pasrah, lepaskan. Pasti ada keajaiban, pasti akan menemukan hikmah, ibrah, energi yang luar biasa dalam diri jenengan. Oke, mohon maaf lebih kurangnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.